Gaji segede gitu, terus kerjanya juga males, ya nggak setuju. Buat apa dinaikin sampai sebesar itu? Kan masih ada rakyat yang lebih ke bawah dari dia yang miskin kan banyak. Kalau tugasnya semakin diberatkan, ya bagus. Kalau cuma kayak sekarang kan kelihatannya hanya makan gaji buta. Pekerjaan itu yang diperlihatkan, mungkin nanti ada timbal balik dari masyarakat. Kalau emang pekerjaan udah pantas, oke, bisa dinaikin. Tapi kalau untuk sampai puluhan juta, saya rasa belum pantas. Untuk di Indonesia belum pantas. PNS sampai puluhan juta gitu kayaknya nggak adil banget ya untuk yang lain gitu loh. Outsourcing aja pakai UMP, sedangkan PNS aja bisa puluhan juta gitu loh. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang mulai adil, ada yang mulai tidak adil, tapi ini semua harus dijawab oleh Pak Lasro. Tapi saya mau ke Mas Roy dulu, melihat tadi yang disampaikan oleh Mas Agus. Ya. IBC melihat tidak akan adanya penghematan anggaran dengan adanya pola seperti ini? Ya, secara detail kebijakannya aku belum lihat ya. Saya belum lihat apakah Pergub ini di situ tidak lagi atau membatalkan peraturan yang mengatur soal misalnya honorarium, termasuk juga menegaskan dengan tegas tentang evaluasi dari pembelanjaan atau usulan belanja dari setiap dinas. Nah, bisa saja akan terjadi efisiensi ya, manakala itu akan adanya pengawasan yang ketat. Tentu ketika ada sanksi kan otomatis orang tidak akan bisa bermain-main ya, terkait dengan dua jenis tunjangan tadi ya, tunjangan kinerja statis dan dinamis. Nah, di samping itu tadi disampaikan juga sama Pak Larso bahwa biaya-biaya seperti sewa kendaraan itu sudah tidak ada lagi dan itu sudah diakomodasikan dalam take home pay tersebut. Nah, kalau itu memang dijalankan, memang pada akhirnya akan berkurang. Tetapi apakah ini tidak terjadi kenaikan? Ya, ini kan pertanyaan juga gitu ya. Apakah kenaikannya nanti setiap berapa tahun? Nah, maka pertanyaan mendasar sebetulnya adalah apa basis pengukuran atau perhitungan dari munculnya angka-angka ini. Itu jadi pertanyaan yang masih gelap di masyarakat. Mengapa ada kenaikan sebesar ini? Misalnya kalaupun naik, sebenarnya wajarnya seperti berapa sih? Ya, masyarakat butuh tahu nih, apakah basic rumusnya seperti apa? Apakah dia menghitung berdasarkan PAD-nya atau berdasarkan apa? Itu penting. Oke, baik. Ya, saya kira kalau kita lihat praktek pemborosan APBD sebetulnya di daerah itu kan cukup banyak ya. Tidak hanya di dalam kita menggaji pegawai yang begitu banyak dan mereka tidak bekerja, tetapi ada juga anggaran lain yang itu memang boros ya. Misalnya pengadaan barang-barang tertentu yang sebetulnya tidak diperlukan, perjalanan dinas yang sebetulnya tidak diperlukan. Oke, baik Pak Lasro, target terdekatnya apa nih untuk para PNS, singkat saja sebagai penutup juga? Target terbesarnya adalah jadikan masyarakat sebagai tuan di rumah sendiri. Terus biarkanlah pegawai itu yang repot mengurus masyarakat, jangan rakyat yang repot mengurusin kita gitu. Jadi artinya masyarakat juga harus memastikan mulai sejak sebenarnya udah mulai 1 Januari kemarin. Pastikan mereka cukup aja mendatangi kami, memberitahukan maksudnya apa, tapi tidak usah lagi menyiapkan amplop, menyiapkan map, menyiapkan apa gerasa gerusu gitu, menyiapkan sesuatu tidak perlu. Biarkanlah kami yang repot mengurusi masyarakat. Karena hakikat pemerintah adalah mengurus masyarakat, bukan dibalik. Pegawai negeri, pejabat negara bukan raja, bukan yang perlu upeti enggak. Kita lah yang diberikan waktu, dana, kepercayaan dan doa oleh masyarakat untuk memuliakan mereka. Gitu. Sudah tidak zaman ya upeti-upeti lagi semacam itu. Itu saya kira tidak beradab. Tidak beradab. Oke, baik. Mas Agus sepakat dengan target-target terbesar yang saya sepakat, tapi supaya menghilangkan, supaya meyakinkan masyarakat bahwa ini merupakan efisiensi, tolong Pak Larso sampaikan kepada publik yang mengatakan ini apa, ini bukan berdasarkan UMP dan sebagainya, karena nanti ada persoalan dengan teman-teman dari buruh ya. Jadi sekali lagi itu tolong disampaikan saja dengan baik ini apa, sehingga terlihat bahwa ini ada efisiensi dan kita jamin tidak ada lagi pungli-pungli.
ketika ada pungli kita mau lihat hukumannya apa buat yang bersangkutan. Itu saja. Oke, baik. Ya, saya kira poin yang kita tunggu. tidak kalah Singkat saja. yang singkat saja, tidak kalah penting adalah bagaimana ini dilakukan secara transparan. Ya. Nah, bagaimanapun bahwa ke depan tantangan PNS adalah itu pengawasan publik. Nah, kita berharap dengan peningkatan ini juga ada meningkat indeks partisipasi dan transparansinya, sehingga kemudian ini ada check and balances antara pemerintah dan masyarakatnya. Ini saya kira penting untuk nantinya kita pegang bersama dan kita tuntut kinerja mereka. Oke, baik, kita tunggu sama-sama ya Pak Lasro, kinerja dari PNS di Provinsi DKI Jakarta mungkin 3-6 bulan pertama, kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi, menarik sekali perbincangannya. Dan pemirsa, itu tadi dialog kami pagi ini. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Pagi. Saya Gilang Ayunda undur diri, sampai jumpa.